untuk Manda boleh baca yang bahasa Inggris ya. Boleh, Kak. Mm-mm. Bapak bisa dengar, Kak? Bisa. And that no man might buy or sell, save he that hath the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Oke. Bahasa Indonesianya Aca tolong baca. Indonesia, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Oke. Jadi di sini ada koneksi dengan apa? Ada koneksi dengan apa? Koneksi dengan tanda aja. Bukan koneksinya dengan apa? By ourselves. Sorry, tadi nggak gede apa? Tadi Apakah dengan beast, Kak? bukan. Jadi ini koneksinya semuanya ini berhubungan dengan apa? Jual atau beli. Buy or sell, betul? By ourselves. Ya. Dan buy or sell ini kan dulu kan kita udah pernah belajar kan artinya or itu semuanya. Nah, buy or sell-nya ini bisa dilakukan oleh siapa aja, Daryl? Yang bisa lakukan buy or sell ini yang kayak gimana, Daryl? Yang memakai mark itu. Lalu apa lagi? Yang memiliki nama dari binatang, name of the Lalu memiliki number of his name. Oke. Jadi di sini yang bisa buy or sell itu dia punya mark dan mark ini adalah kan or kan? Atau kan? Ya. Jadi mark ini sama dengan nama dari bis dan atau apa? Oke? Bisa semua? Jadi yang akan kita hadapi tentang buy or sell itu connect dengan mark, nama bis, number dari nama bis. Bagaimana? Bisa? Bisa, Mantap. Kalau nggak ngerti tanya ya. Kita jalan pelan-pelan. Oke, kita sekarang baca ayat 18. Kita minta yang baca Sally boleh Inggrisnya dulu. Boleh, Cek. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it's the number of a man, and his number is 666. Oke, thank you Sally. Sami tolong Indonesianya. Oke, Mice. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Oke. Lalu, setelah dibilang yang bisa jual beli itu yang ada mark, name, number, di ayat 18
paling kata-kata pertama apa di sini? Wisdom, C. Inilah wisdom kan? Dan orang yang punya wisdom mempunyai apa? Hikmat. Wisdom itu hikmat. Orang yang punya wisdom apa? Understanding. Punya understanding gimana? Iya. Oke. Lalu dibilang di sini, ya, kan tadi ada number of his name kan? Dan dibilang bahwa yang ada wisdom pasti punya pengertian tentang number of his name. Dan dia bisa count. Boleh? Bisa count, dia punya number, ya. Dan numbernya berapa? 666. Itu dia. Nah, jadi artinya di sini pengertian harus dimiliki tentang number dari bis. Berapa numbernya? 666. Nah, tapi apakah ini namanya understanding? Oh, saya tahu angka 666. Cuman begitu saja, apakah itu understanding? Bukan. Enggak. Jadi, artinya kalau orang cuman ngomong, oh angka 666, apakah dia punya understanding? Tidak, Mice. Jadi artinya mengerti itu bukan kalau dibilang inilah wisdom, punyalah understanding. Artinya yang sedang mau ditekankan ayat ini bukan hanya kamu bisa bilang 666-nya, tapi kamu harus ngerti 666-nya gimana. Apa sih artinya 666 itu? Bukan cuma bisa bilang angka 666. Bagaimana? Nggak apa-apa, Sally. Coba, ada yang mau ulang itu nggak? Siapa? Sally, C, coba. Oke. Jadi, 666 ini bukan angkanya yang mau dimengerti, tapi pengertian dari 666 ini. Oke. Oke, betul, Sally. Gitu. Coba sekarang Daryl. Apa yang Daryl dapat? Jadi kan yang punya wisdom ya pasti kan understand. Dan kalau cuma tahu 666 itu bukan understand. Jadi artinya apakah kalau orang bisa baca 666, apakah itu sudah disebut punya understanding atau wisdom? Belum. Belum. Mantap. Itu dia. Aca ngerti itu? Itu dia. Ya. Jadi coba kalau orang yang wisdom, ya, dia punya wisdom biasanya disebut orang apa? Orang yang wise, Kak. Orang wise kan? Iya. Jadi artinya kalau misalnya kalau saya cuman bisa baca 666, saya artinya tidak apa? Tidak wise. Tidak wise. Tidak wise. Itu dia. Jadi kalau orang yang tidak wise tidak akan apa? Coba lengkapin. Tidak akan mengerti. Apa? Tidak punya understanding of Tentang? the number of his name. Walaupun bisa apa? Walaupun Bisa baca. bisa baca. Bisa baca.
Itu dia. Jadi apakah pengertian wisdom itu adalah kita ngerti arti 666 ini, bukan cuman ngulang ataupun baca 666 saja, gimana? Karena bisa saja kita salah mengartikan arti 66 ini sehingga kita termasuk dalam yang menerima mark atau nama atau number karena kita nggak ngerti gimana. Jadi bahaya nggak kalau kita pikir kita ngerti padahal kita nggak ngerti? Bahaya nggak? Bahaya, Kak. Bahaya. Makanya ditekankan di sini, make sure kamu punya wisdom. Kamu harus ada understanding akan 66, bukan cuma tahu angka 66 tok, tapi kamu nggak ngerti artinya, sehingga makna spiritual dari 666 ini kamu nggak bisa dapat, sehingga kamu nggak tahu ketika yang 66 asli yang pengertian spiritualnya muncul, kamu nggak bisa mendeteksi itu karena kamu nggak ada pengertian, sehingga kamu terima tanda nama atau number of his name. Gimana? Jadi bahaya nggak kalau kita salah ngerti? Ya, Bahaya, Kak. bahaya. Oh, pokoknya saya nggak pakai kaos yang ada 666, tapi saya nggak ngerti hal-hal yang baunya pengertian spiritual, pengertian understanding dari 66, saya kebawa sikap ataupun pilihan-pilihan hidup saya adalah sama seperti pengertian angka 66, bukan sekedar saya nggak mau pakai kaos 666 tok, gimana? Bahaya nggak? Itulah artinya understanding. Gimana? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, jadi kita harus ngerti secara apa? Apakah cuman bisa baca, oh aku udah selesai belajar, pokoknya angka 66, aku mau hindari semua angka 666. Apakah seperti itu namanya understanding? Enggak, C. Tidak, Nice. Enggak. Bukan. Saya harus ngerti apa sih maksudnya 66 ini, dan itulah yang saya aplikasikan, saya mengerti, dan saya nggak terjebak dengan mark, nama, atau number. Dan semuanya ini ada spiritual understanding-nya, oke? Boleh, C. Sampai 2 ayat ini ngerti ya? Nah, kita lanjut ya. Ya, Ini mau silakan. tanya, Mhm. apa? Ya, tadi kan wisdomnya itu adalah wise yang perlu mengerti ya, C. Betul. Wisdom itu adalah wise yang perlu mengerti angka 66. Angka Nah, 666. Mhm. mm-mm. Betul. Ya. Jadi wise itu nggak cuman tahu oh 66 atau membaca, tapi bisa mengartikan apa artinya itu, Sally. Boleh? Ya. Boleh, C. Ya. Jadi Izin, apakah C. Sally terpatok dengan angkanya atau pengertian angkanya? Pengertian angkanya, C. Betul. Sehingga walaupun ada orang yang dia nggak ada pakai kaos 66 pun, tapi karena Sally ngerti pengertian 66, Sally ngerti bahwa ini orang adalah golongannya bis dan ada tanda dari angka 666 itu. Gimana, Sally? Bisa, C. Ya. Bisa. Ya. Jadi kita jangan terpatok dengan apa? Oh, bisa baca, tapi bisa baca angka 66 tapi nggak ngerti spiritualnya, itu yang wise atau foolish artinya? Foolish. Foolish. Ya, Manda bisa dapat ya? Semua ya? Kak, boleh aku coba ulang, Kak? Boleh, coba silakan Manda. Jadi pokoknya the point itu adalah kalau cuma bisa baca maka kita akan dapat mark dan kita nggak bakal ada wisdom. Gitu ya, Kak. Jadi bilang. Iya, betul. Jadi kalau cuma bisa baca aja, apakah kita nggak ada wisdom understanding, udah pasti foolish kan?
Iya, Kak. Itu dia. Karena apakah kalau misalnya 66 ini disguise ya, jadi kayak menyamar, kita bisa mendeteksi Kak? Bisa mendeteksi nggak kalau kita nggak ngerti pengertian spiritual 666? Enggak, Kak. Nggak Bisa bisa, nih, ya kan? Misalnya menyamar sebagai sesuatu, padahal itu 666, tapi kita karena terfokusnya cuman angka 666 dan kita nggak bisa mengerti apa artinya, sehingga waktu 666-nya datang tanpa angka 666-nya, kita nggak ngerti itu, dan kita pikir itu bukan 666. Tiba-tiba kita sudah dapat mark, name, number. Gimana? Itu bahaya nggak gitu? Bahaya sekali, Kak. bahaya Mija. Makanya dibilang apa? Make sure kamu punya wisdom. Bukan cuman sekedar kalau misalnya ini angka cuman literal 6666 ini, ya kan? Nggak perlu dong ditulis, punya pengertian lah tentang 66 itu. Betul nggak? Iya, Kak. Itu dia. Karena ditulis, kamu make sure ya punya pengertian, artinya kita harus ngerti. Bukan hanya kita sapu rata semua angka 666 ini. Gimana? Bisa ya? Iya. Bisa, Kak. Oke, jadi kita mau cari tahu apa itu arti angka 6. Oke? Nah, mari kita buka Exodus 20 ayat 9. Apa arti angka 6? Exodus 20 ayat 9. Oke, kita mau minta yang baca adalah Matt. Boleh baca, Matt? Okay. Of 6 days, 6 days shalt thou labor and do all thy work. Exodus 20 ayat 9. Oke. Oke. Di sini jembatannya kata apa? 6. 6. Dan di sini 6 hari berkoneksi dengan apa? Apa yang Tuhan buat? Bekerja. Pencipta. Labor. Labor, atau kata lain labor apa? Work. Work. Jadi artinya angka 6 connect dengan labor dan work. Artinya kalau 6-nya ada 3, apa dong pengertian kita? Work. Gimana? Iya, betul. Bagaimana? Semuanya udah ngerti belum? Jadi angka 6 ini ada koneksi dengan kerja. Gimana? Iya. Iya. Manda bisa ya? Sally? Aca bisa? Bisa, Kak. Bisa, C. Oke, mantap. Nah, mari kita lihat kerjanya kerja apa nih ya yang berdasarkan ayat ini. Kita buka ayat 11 sekarang. Oke, Sally tolong baca bahasa Inggrisnya. Ini ayat 11. Oh ya, bisa dengar, C? Nggak putus-putus. Oh ya. Oke, C. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rest the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Oke, jadi di sini kalau berdasarkan ayat, work-nya connect dengan pekerjaan apa, Daryl? Koneksi dengan apa work-nya? Penciptaan. Aca setuju?
Iya, Mice. Nah, mantap. Jadi pekerjaan penciptaan kita tahu ini selama berapa hari berarti? 6, C. 6 hari. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaannya siapa? Pekerjaannya siapa? Tuhan, Mice. Lord kan? Bapa kan? Jehovah God kan? Pekerjaannya Bapa, work-nya Bapa dalam penciptaan selama berapa hari? 6 hari, C. 6 hari. Lalu setelah itu lanjutannya apa, Sami? Lanjutannya, pada hari ke-7 Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dia berhenti. Kita mau tanya sama Sally. Setuju sama Sami? Setuju, C. Tapi tahu, Anda. C. Sally ada yang ditambahin, boleh nggak, C? Apa? Tuhan, berkati dan tandai hari Sabat. Tandai ya? Iya, Halloween. Oh, Kasih tanda. thank you. Kalau hello itu lebih ke arah ini, sayang. Kayak menguduskan gitu. Oke. Mm-mm. Berarti menguduskan dan memberkati hari ke-7. Atau hari Istirahat Sabat. dulu atau diberkati dulu? Rest dulu ya, bener sih. Rest Itu dulu. dia, rest dulu, oke? Jadi karena Tuhan rest, maka Tuhan berkati. Jadi bukan diberkati dulu baru rest, tapi rest dulu, baru Tuhan berkati dan dikuduskan hari itu. Gimana? I see. Beda Boleh ya? sih. Beda. Iya. Bukan berkati. Jadi urutannya penting kan? Jadi Iya, habis benar. kerja, rest dulu pada hari ke-7. Lalu Tuhan berkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi hari Sabat nggak bisa diberkati dan dikuduskan tanpa Tuhan apa? Rest. Tanpa Tuhan rest. Jadi pekerjaan penciptaan selama 6 hari, lalu hari ke-7, 7 hari atau 1 hari? 1 hari. Satu. 1 hari. Jadi hari ke-7 Tuhan apa? Rest. Rest. Nah, kita mau fokus di restnya aja ya. Di restnya. Dan hari ke-7 ini 1 hari. Oke? Iya. Oke. Ya. Hari ke-7 ini 1 hari. Dan bekerjanya berapa hari? 6. 6 hari, Mice. Ya. Dan hari ke-7-nya kalau Tuhan, rest. Itu dia. Nah, sekarang kita buka Kejadian 1 ayat 5. Daryl, tolong baca bahasa Inggrisnya. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Oke. Jadi, coba kalau berdasarkan alur cerita, Daryl mau menjelaskan apa dari Kejadian 1 ayat 5 ini? Coba. Habis ini Manda ya. Kalau Daryl mau pakai ayat Kejadian 1 ayat 5 ini buat apa dari pengertian sebelumnya?
Halo, Daryl. Aja, yes. Ya. Hmm. Kalau misalnya dari ayatnya mau jelasin apa dulu deh? Itu aja. Ayatnya menjelaskan Mhm. atau menamai, Mhm. memanggil terang pagi dan memanggil gelap itu malam. Oke. Itu dari Daryl ya. Oke, Manda. Kalau Manda apa, Manda? Oke, Kak. Kak, ini cuma berdasarkan ayat aja kan ya, Kak? Iya, Kalau berdasarkan dari ayat mau dikonek sama penjelasan sebelumnya itu kayak gimana coba? hmm, i- ini hari pertama worknya Bapak. Jadi, ini hari pertama worknya Tuhan. Mhm. Wait, sebentar, Kak. Wait, aku bentar. Mhm. Jadi ini adalah hari pertama Tuhan bekerja. Dan ini adalah hari pertama penciptaan Tuhan, Kak, menurut aku. Oke. Thank you, Manda. Oke, Aca, Sami. Sami, Mice boleh coba Mice. Oke, silakan Sami. Jadi kalau sesuai ayat ini kan kita kan tahu. Di sini dibilang di Genesis 1 ayat 5, di situ satu hari itu terdiri dari evening and the morning. Artinya kalau kita kan tahu kalau sesuai alur cerita, Tuhan itu rest di hari ke-7 dan hari ke-7 itu adalah satu hari. Dari di hari ke-7 ini terdiri dari evening and morning. Itu Mice. Oke, thank you. Sally? Sally baru mau tanya pertanyaannya, tadi putus-putus. Oh, Soalnya di sini. iya. Dari kejadian 1 ayat 5, alur ceritanya gimana yang kita mau jelaskan dari kejadian 1 kejadian 1 ayat 5 ini ke kita punya penjelasan alur cerita gitu, Sally pertanyaannya. Oh, oke, I see. Boleh, Ya, ya? Cek. Oke. Iya. Oke, mari kita lihat di sini ya. Nah, Sami betul ya. Jadi tadi kan dibilang kan hari ke-7 ini kan satu hari kan? Dan satu hari ini dibilang terdiri dari apa? Evening dan morning. Jadi restnya apa? Restnya habis 6 hari bekerja evening dan morning, restnya satu hari evening dan Evening dan morning. morning. Gimana? Boleh? Kak, boleh aku coba ulang lagi, Kak? Boleh, coba. Oke. Jadi yang bisa disimpulkan adalah hari ke-7 rest itu terdiri dari evening and morning ya, Kak? Betul. Oke. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Jadi artinya yang polanya Tuhan 2, 3, 4, 5, 6. Dan one day ini apa? Evening morning kan? Iya. Dan ini apa semua? Work semua, Kak. Work semua. Ya kan? 6 hari bekerja, betul? Evening morning. Dan Tuhan ada satu hari tambahan. Yaitu dia apa? Rest. Artinya, kalau 6, work. Artinya lanjutin. Sally, apa? Boleh ulang, masih putus-putus sih. 6. Work. Artinya, lanjutin. Habis ini aja.
Belum dapat C. Oke. Belum dapat Aca? langsung. Gak apa-apa. Aca? Halo? Kalau Aca. Mica ini mau ulang yang Mica bilang. Artinya aja jawab, Aca. Oh, artinya Tuhan cuma kerja 6 hari, Mica. Bukan, maksudnya yang 666 atau word Oke, artinya. itu jawabannya aja, Asami ya. Oh, oke. Mau coba Manda. Oke, Kak. Berarti artinya, jadi kalau 66 itu artinya nggak ada hari rest yang dikuduskan, Kak. Artinya, kalau 66 cuman work, tidak ada rest. Gimana? Iya, Kak. Karena kalau Tuhan ada hari ketujuhnya kan? Kalau setan punya, cuman berhenti di mana? 6. Ada ketujuhnya nggak? Artinya, setan tidak ada restnya, betul nggak? Atau binatang ini ada restnya nggak? Enggak. Nggak ada. Jadi artinya salah satu understanding yang kita harus miliki bahwa 666 ini work aja, tapi nggak ada apa? Restnya. Nggak ada restnya. Bisa semua? Bisa, Kak. Oke, mantap. Oke, mari kita lanjut. Kita buka Exodus 31 ayat 15. Daryl boleh baca? Yang mana nih? Inggris saja. 6 days may work be done, but in the 7th is the Sabbath of rest. Holy the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Jadi 6 hari ngapain, Daryl? 6 hari work, Oke. Hari ketujuh apa? rest. Oke. 7 day atau ada kata apa di sini? Sabat. Sabat kan? The 7 is Sabat. Dan ini harus apa? Rest. Rest. Oke. Mari kita lanjut lagi. Sekarang ayat 17. C, boleh ulang? Ini putus-putus ya. Oh, oke. Daryl tolong ulangin dong, sayang. Oke, tadi di Exodus 31 ayat 15 situ 6 hari itu kita bekerja, selesai bekerja, dan di hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat, dan di situ kita rest. Hari apa tadi, Daryl? Sabat, hari ketujuh. Oh ya. Bisa ya? Oke. Nelly? Thank you, Daryl. Sudah C, thank you, C. Oke, ayat 17, Sami. Oke, Mica. Antara aku dan orang-orang Israel, maka inilah suatu peringatan. Bahasa Inggris loh, Mice tadi bilang. Oh, Mica. Dari Mica. It is sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth,
And on the seventh day, he rested and was refreshed. Oke, mau tanya Matt, apa yang mau diambil di ayat 17, Matt? Uh, hmm, kata rest, sign. Apa yang sign? Hari ke-7. Nah, bagaimana? Jadi hari ke-7 ini hari Sabat, yang mana kita ini rest, ya kan? Ini adalah apa? Ya. Sign. 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 Boleh? Oke. Kami cek Sekarang Matt tolong baca Ezekiel 9 ayat 4 bahasa Inggrisnya. Oke, Yeskiel 9 ayat 4. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Kata lainnya apa ini? Signature. Ada sign nggak? Ada. Artinya kata lain sign apa? Berdasarkan ayat ini. Mark. Mark. Jadi sign sama dengan mark. Oke? Ya. Ya. Oke, jadi ini sign sama dengan mark. Mark. Jadi kalau hari ke-7 Sabat itu rest itu adalah apa? Mark. Sign atau Mark. mark. Oke? Oke. Lalu kita baca lagi Roma 4 ayat 11. Sally tolong membaca bahasa Inggrisnya. Oke, C. Roma 4 ayat 11 ya ini ya. Okay. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith. Oke, Which sampai he situ aja. Oke. Apa sama dengan apa ini Sally di sini? Di sini sign sama dengan seal. Gimana? Boleh? Boleh, Kak. Boleh. Jadi artinya Jehovah God, Bapa ya, punya mark, punya atau sign, atau seal adalah apa? hari Sabat. Ke-7. 7 day. Seven. Betul. Sabat. 7 day Sabat. Gimana? Dan di 7 day Sabat inilah apa? Kita ngapain? Rest. Rest. Jadi di sini apakah kita udah ada 2 tadi? Apakah tadi ada kata mark juga enggak? Tapi ini marknya beast. Yaitu apa? 666. Atau pengertiannya apa?
Nggak ada rest. Work atau no rest. Itu mark milik bis. Tapi kalau mark atau sign atau seal miliknya Tuhan, itu adalah 7-day Sabat. Yaitu orang yang dapat mark, sign, seal akan rest pada hari Sabat. Gimana? Bisa ya? Wait, Kak. Bentar. Coba, Kak, boleh Manda. ulang lagi? Oke. Halo, Manda mau ulang? Iya, Kak. Boleh, Kak. Oke, Oke. coba. Jadi intinya adalah, tadi ada dua, jadi yang kita tahu ada dua sign, ada dua mark. Yang satu adalah milik bis, yang adalah 666, yang artinya work, atau no rest. Dan satu lagi adalah Jehovah's God mark, atau seal, atau sign, yang artinya 7-day Sabat, yang artinya rest. Ya, Kak. Mantap, itu dia. Oke? Oke, Kak. Bisa? Jadi, yang Kak. satu mark of the beast, yang satu mark atau sign atau seal-nya Jehovah God, yaitu hari ke-7 hari Sabat, dan di situ ada rest. Sedangkan marknya beast itu nggak ada rest, no rest, atau work. Angka 6, ini dia punya angka. Gimana? Bisa? Bisa, Kak. Jadi di sini ada mark of the beast, yaitu 666, yaitu work, yaitu di sini apa? No rest. Yang satu Jehovah God punya 7-day Sabat, ada rest. Kalau 666 di sini ada 7-nya nggak? Kita bisa lihat. Nggak ada. Makanya no rest. Sedangkan Tuhan punya, Tuhan hari ke-7, Tuhan rest di situ. Makanya ada restnya. Oke? Sampai situ dapat semua? Dapat, Kak. Oke, mari kita lihat ya contoh yang dapat mark of the beast. Oke? Contoh yang dapat mark of the beast. Oke, Ini kenapa? Aca tolong baca bahasa Indonesia. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya." Ada kata apa di sini? Mark. Nah, artinya ini mark of the beast atau mark of Jehovah God? Mark of the beast. Artinya mark of the beast ini apa? Dia punya angka. 666. Angka 6 kan? Dan ini nggak ada apa? Rest. No rest. Nggak ada angka 7 ya no rest kan? Oke, kita baca ayat 11 sekarang. Sekarang minta Matt tolong baca ayat 11, Matt, Indonesianya aja. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Wih. Wahyu 14. Manda, Indonesianya dong. Inggrisnya, sorry. Oke, Kak. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever,
and they have no rest day nor night, who Oh, worship the beast and his image. apakah dia no rest di sini? Iya, Kak. Yeah. Apakah benar ini yang terima mark of the beast no rest? Iya, Kak. Yep. Oke, kalau no rest nggak ada hari keberapa? Nggak ada hari ke-7. Nggak ada hari ke-7. Hari ke-7 berapa hari? 7 hari. Hari ke-7 7 hari? Oh, tidak, Kak. 1 hari. 1 hari. Apakah 1 hari ini terdiri dari evening, Dan morning. yang tadi kan kita udah establish kan? Iya, Atau Kak. evening ini night and morning day kan kata lainnya? Iya, Kak. Apakah mereka no rest day nor night? Sama nggak? Iya, Kak. Apakah 1 hari istirahat itu day nor night dan mereka nggak ada 1 hari rest day nor night? Gimana? Sama nggak? Iya. Itu dia. Jadi mereka ini yang terima mark of the beast nggak ada hari ke-7, nggak ada rest, no rest night and day atau day nor night, ya kan? Karena apa? Worship the beast. Atau orang yang worship the beast apa? Terima dia punya mark of the beast. Boleh? Boleh, Kak. Jadi artinya untuk terima tanda adalah saya work aja. Gimana? Iya, Kak. Jadi apakah yang terima tanda di dahinya ada tulisan 666 warna merah, itu dia arti pengertian understanding? Bukan, Kak. Bukan. Orang yang terima mark adalah yang no rest atau work. Nanti besok kita akan belajar apa itu. Bisa? Bisa, Kak. Bisa ya? Coba kuasain ininya semua. Besok kita mau tes dulu. Baru habis kita tes, baru kita lanjut apa sih pengertian work-nya yang nggak ada rest dan apa bedanya dengan yang rest. Jadi untuk menerima mark of the beast itu bukan ada stempel 66 di dahi, tetapi saya work. Saya nggak ada rest hari ke-7. Apa maksudnya? Besok kita belajar gimana. Bisa? Tolong belajarin ya, besok ujian ya. Tentang dari pelajaran ini sampai ayat terakhir Revelation 14:11, terus besok kita lanjut belajar apa sih maksudnya work ini, dan kalau saya bikin ini, saya ya terima tanda, betul nggak? Walaupun sekarang saya belum pelihara hari Minggu, karena kita udah ingat kan? Ingat nggak dulu? Marknya itu adalah hari Minggu kan? Tandanya itu hari Minggu kan? Tapi kalau saya memenuhi definisi work, walaupun sekarang saya belum terima hari Minggu, nanti saya akan pasti terima hari Minggu. Karena saya punya ciri-ciri pengertian understanding work. Daryl ngerti itu, Daryl? Manda, Sally? Bisa ya? Ngerti, Kak. Iya. Jadi make sure kita ngerti nih artinya work itu apa yang nggak ada rest. Nah, itu dia. Oke? Oke. Bagaimana Sally, Manda, Aca, Sami bisa dapat ya semua? Daryl, Matt? Bisa. Oke, puji Tuhan ya. Jadi jangan lupa besok kita ujian dan make sure kita cari understanding ini supaya kita bisa menjadi yang wise, bukan yang foolish. Oke? Dan yang wise
belajar nggak dibikin atau belajar dibikin, yang mana? Belajar dibikin. Gitu dia. Ya. Jadi kita itu kenapa sih cari understanding? Karena kita mau bikin yang benar. Ya toh? Sedangkan foolish dengar tapi dia nggak bikin. Itu dia ya. Oke, terima kasih. Sampai kita besok ketemu ya. Untuk dia punya kelas berikutnya. Ya, Oh iya, sayang. Tadi Oh, Cek, mau screenshot?